Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kalian mungkin bakal muntah ya liat kerjaannya, tapi kayaknya sih bakal sujud syukur kalau udah ngeliat gajinya. Inilah guys, 10 pekerjaan paling jijik di Indonesia yang bayarannya tuh jauh di atas rata-rata orang kantoran. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Perias jenazah premium. Tiap hari kerjaannya dandanin orang, tapi klien kalian udah nggak bisa komplain karena udah nggak bernafas. Yap, perias jenazah premium atau yang kerja di high-end funeral home seperti Heaven Fluid itu beneran ada loh. Tugas mereka bukan cuma bedakin doang, tapi kadang nih harus ngelakuin restorasi total untuk jenazah korban kecelakaan atau yang udah mulai membusuk. Nah, meskipun kedengarannya seram dan juga bikin merinding, tapi bayarannya bisa bikin melongo loh guys. Soalnya, sekali nanganin satu jenazah aja bisa dapat 500.000 sampai 1 juta rupiah. Kebayang nggak kalau satu hari ada beberapa jenazah? Wah, bisa sampai puluhan juta rupiah sih tuh. Dan dengar-dengar kalau di rumah duka elit, biasanya nih gajinya bukan pakai per jenazah lagi, melainkan udah dikasih di atas UMR tiap bulannya. Cuma ya gitu ya, ini bukan kerjaan buat semua orang ya teman-teman. Soalnya kalian tuh harus tahan berurusan sama bau formalin, pemandangan yang ekstrim, sampai suasana duka yang sering dianggap berat banget ya. Nomor 9. Petugas penanganan limbah medis. Gak semua orang bisa kerja loh jadi petugas penanganan limbah medis teman-teman. Kenapa? Karena limbah infeksius itu mulai dari jarum bekas, sarung tangan bekas, jaringan manusia, darah pasien HIV ataupun hepatitis, sampai botol infus bekas segala ya. Kalau kalian gampang mual, wah fix nggak cocok sih. Soalnya petugas limbah medis ini ibaratnya kayak garda terdepan di rumah sakit. Dan kalau salah pegang dikit, nyawa kalian tuh bakal jadi taruhannya karena resiko tertusuk jarum kontaminasi itu nyata banget. Terus buat melamar kerjaan ini pun nggak bisa pakai ijazah SMA ataupun sarjana S1 doang ya, tapi wajib punya sertifikasi K3 alias keselamatan dan juga kesehatan kerja. Cuma buat orang yang kerja di posisi ini, biasanya ya gaji mereka bisa ada di angka 6 sampai 15 juta rupiah per bulan tergantung level senioritasnya. Lumayan banget kan guys? Ya soalnya kalau nggak ada mereka nih, rumah sakit bisa jadi pusat wabah baru karena limbahnya bercacaran kemana-mana. Nomor 8. Penangkap ular berbisa untuk produksi anti bisa. Bekerja buat perusahaan BUMN bukan berarti kalian tuh harus mandangin laptop dan duduk di belakang meja tiap hari loh guys. Contohnya di perusahaan BUMN kayak Bio Farma, ada pekerjaan sebagai penangkap ular berbisa loh teman-teman. Biasanya sih tugas kalian tuh nyari ular kobra ataupun viper, terus memerah taring mereka untuk dapetin racunnya yang nanti bakal diolah jadi serum anti bisa. Cuma kalau sampai salah posisi tangan pas lagi megang kepala ularnya, wah bisa-bisa nih kalian yang butuh serum itu ya. Nah itulah alasannya kenapa bayarannya tuh bisa gede banget. Soalnya per gram venom cobra ataupun viper bisa dihargai 5 juta sampai 50 juta rupiah tergantung jenis dan juga tingkat kemurniannya. Jadi kalau sekali berhasil dapet racun dalam jumlah banyak sama kualitasnya tuh oke, wah beli motor baru tunai juga gampang sih ini. Cuma bisa ini biasanya nih nggak jual ke perorangan ya. Dan kalian tuh juga mesti siap-siap sama resikonya yang fatal karena harus siap kerja di hutan dengan kondisi lembab, bau, sama mesti waspada 24 jam. Nomor 7. Pembersih TKP. Sering nonton TV shows yang membahas kasus kejahatan nggak sih? Nah, penasaran nggak setelah detektif datang untuk foto-foto sama nyari bukti di sana, siapa sih yang bersihin tempatnya itu? Apakah pemilik rumahnya? Nah, di Jakarta kebetulan ada profesi bernama crime scene cleaner yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Jadi, tugas mereka tuh membersihkan lokasi dari sisa-sisa tubuh, bau mayat yang udah membusuk berhari-hari, sampai noda darah yang udah meresap ke lantai ataupun tembok. Asal kalian tahu nih ya, baunya itu nggak bisa hilang cuma pakai karbol biasa loh. Untuk sekali pembersihan satu lokasi TKP, biasanya sih bayarannya nyampe jutaan rupiah ya. Dilansir dari Cheat Sheet, pembersih TKP ini bakal digaji sekitar 20 US dollar atau sekitar 430.000 rupiah per jamnya. Mungkin kalau dipikir-pikir daripada mual ngeliat darah segitu banyak, mending pakai jasa aja kan? Masalahnya, secara regulasi di Indonesia, profesi ini belum terlalu diatur ketat, makanya statusnya tuh masih jasa profesional mandiri. Dan siapapun yang mau melamar, aku saranin sih mental kalian harus
bener-bener baja karena suka ngeliat sisa-sisa kehidupan seseorang yang berakhir tragis ya guys. Nomor 6. Penyelam komersial inspeksi pipa dan anjungan lepas pantai. Penyelam yang satu ini bukan penyelam yang biasa kalian lihat di media sosial ya. Soalnya mereka tuh tugasnya turun ke bawah laut untuk ngecek pipa minyak Pertamina atau anjungan lepas pantai yang penuh sama biofouling. Hah, apa tuh? Buat kalian yang nggak tahu, itu adalah tumpukan kerang, lumut, sama parasit laut yang tajam-tajam, dan baunya tuh minta ampun kalau sampai kena kulit deh. Nah, pekerjaan ini membuat kalian tuh harus nyelam di kondisi air keruh, gelap total, dan juga bau banget. Cuma bayarannya oke banget juga ya. Buat pemula aja nih, udah bisa ngantongin 8-15 juta rupiah sebulannya loh. Dan kalau kalian nih punya sertifikat selam advance sama berani turun ke kedalaman menengah yang lebih bahaya, wah, duit 20-30 juta rupiah per bulan mah udah fix banget ya masuk ke rekening kalian. Nomor 5. Relawan pemulasaran jenazah COVID-19. Masih ingat dong ya sama masa pandemi kemarin dimana kita tuh nggak boleh keluar rumah alias lockdown? Yap, pada waktu itu Pemkot Depok sempat buka lowongan untuk relawan pemulasaran jenazah COVID-19 dengan bayaran 1,5 juta rupiah per jenazah. Kedengarannya emang gede banget kan? Eits, tapi kalian tuh harus pakai APD level 3 yang sesek banget, panas, dan harus mandiin sama membungkus jenazahnya juga ya. Wah, bisa dibilang sih kondisinya waktu itu benar-benar nggak manusiawi banget karena saking banyaknya jenazah yang harus diurus. Dalam sehari, satu tim yang isinya cuma beberapa orang itu bisa nanganin 5-10 jenazah dong guys. Dan kalau dihitung-hitung, satu tim aslinya tuh bisa dapat 7,5-15 juta rupiah sehari ya teman-teman. Tapi resikonya kalian tuh harus standby 24 jam, jauh dari keluarga karena takut nularin, dan secara mental juga bakal capek banget karena melihat tangisan keluarga yang gak dibolehin lihat muka almarhum untuk terakhir kalinya. Yang awalnya tergiur sama duitnya, akhirnya malah banyak yang mundur karena gak kuat ya sama tekanannya. Nomor 4. Inseminator buatan ternak. Jujur, aku sih baru tahu ya kalau ada kerjaan yang satu ini. Jadi, inseminator buatan ternak katanya tuh bisa bikin kalian kepengen cuci tangan pakai sabun berkali-kali karena tugas ajaibnya adalah masukin seluruh tangan mereka ke dalam rektum atau lubang pantat sapi untuk ngelakuin palpasi rektal. Tujuannya untuk ngecek rahim sapi sebelum mereka tuh nyuntikin sperma unggul gitu ya guys. Bayangin deh, tiap hari tangan kalian tuh harus berenang di dalam kotoran sapi demi kelangsungan hidup para ternak dong. Meskipun bikin jijik, tapi profesi ini duitnya tuh kenceng banget karena petugas senior yang udah ahli bisa punya penghasilan 8-15 juta rupiah sebulan dari gaji tetap. Cuma ya gitu, nggak bisa sembarang orang juga ya. Karena biasanya nih, kalian tuh butuh skill khusus sama kesabaran super duper ekstra biar nggak ditendang sapi waktu lagi kerja. Nomor 3. Pencabut bulu sarang walet. Kayaknya kerjaan ini YTTA alias yang tahu-tahu aja deh ya. Soalnya pasti di luar sana masih banyak yang belum tahu kalau air liur burung tuh bisa bikin kalian jadi jutawan loh. Jadi seperti yang kalian tahu, sarang walet kan salah satu komoditas paling mahal di dunia, di mana harganya tuh bisa tembus 30 juta rupiah per kilogram. Nah, sebelum bisa dijual mahal, ternyata sarang walet yang tadinya tuh penuh kotoran, lumpur, sama bulu-bulu burung itu harus dibersihin dulu secara manual loh. Disinilah para pencabut bulu beraksi ya, di mana mereka bakal duduk berjam-jam fokus nyabutin bulu kecil satu-satu pakai pinset. Nah, bisa dibilang sih pekerjaan ini benar-benar butuh kesabaran tingkat dewa dan juga mata yang tajam karena kalian tuh nggak boleh ngerusak struktur sarangnya loh. Kalau udah mahir dapat duit 5-7 juta rupiah sebulan mah udah gampang banget kok. Dan buat yang udah level suhu alias ahli banget, gajinya bisa tembus 10 juta rupiah per bulannya. Nomor 2. Pekerja offshore Pertamina. Dibanding yang lain sih, pekerjaan ini sebenarnya nggak jijik kayak ngurusin kotoran gitu ya guys. Tapi pekerja offshore Pertamina biasanya tuh lebih ke kotor secara fisik dan mental yang ekstrim ya. Soalnya kalian tuh bakal tinggal di rig tengah laut yang isinya tuh cuma besi, mesin, dan minyak mentah doang.
Dimana baju kerja kalian tuh juga nggak bakal pernah bersih karena tiap hari terpapar oli, lumpur pengeboran, dan panas matahari yang bikin kulit tuh gosong. Belum lagi kalian juga harus hidup di kamar sempit sama jauh dari peradaban selama 28 hari penuh tuh. Eits, tapi sabar, soalnya di balik penderitaan itu semua, gaji sebulan posisi drilling bisa sampai angka 80 juta rupiah sebulan loh. Lumayan banget kan? Dan kalau kalian udah sampai ke posisi atas, wah biasanya sih sistem kerjanya tuh 28-28, artinya 28 hari kerja keras sebagai kuda, dan 28 hari libur total di rumah tapi gaji tetap jalan. Nomor 1. Tukang las bawah laut. Dan terakhir ada raja dari segala pekerjaan ekstrim di dunia, yaitu tukang las bawah laut. Bayangin kalian tuh digaji untuk mengelas pipa atau struktur besi raksasa, tapi lokasinya tuh di dasar laut yang gelap, dingin, dan penuh tekanan air yang tinggi ya guys. Resikonya tuh bukan cuma kejepit ataupun tenggelam, tapi juga bisa kesetrum aliran listrik dari alat las kamu sendiri di dalam air. Belum lagi ya, ada resiko terkena penyakit dekompresi yang bisa bikin kalian tuh lumpuh kalau kalian tuh nggak hati-hati waktu naik ke permukaan. Cuma menurut website Ketikus, untuk pemula nih biasanya bisa dapat 15 juta rupiah per bulannya. Sedangkan untuk orang yang ngelas di kedalaman menengah bisa dapat gaji sampai 50 juta rupiah per bulannya loh. Ya wajar sih sebenarnya, soalnya pekerjaan ini kan butuh sertifikasi internasional yang mahal dan latihan fisik yang kayak tentara ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.